anak yang duduk sendirian di ayunan, di sebuah desa kecil bernama Lembah Senja. Terdapat taman bermain tua yang sudah jarang dikunjungi. Rumputnya tinggi, cat mainannya mengelupas, dan rantai ayunannya sudah berkarat. Tapi ada satu ayunan yang selalu tampak bersih dan berkilau, seolah dirawat dengan sangat baik. Ayunan paling ujung di bawah pohon akasia besar. Orang-orang desa tahu bahwa tidak ada yang berani menyentuh ayunan itu. Semua berawal dari seorang anak bernama Raka, siswa kelas 5 yang baru pindah ke desa itu bersama keluarganya. Ia suka bermain sendirian dan sering menjelajah ke tempat-tempat yang dianggap tidak biasa. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan angin bertiup dingin, Raka menemukan taman tua itu saat bersepeda pulang sekolah. Di tengah kesunyian, ia melihat seorang anak perempuan duduk di ayunan paling ujung. Gadis itu memakai gaun putih polos. Rambutnya lurus menutupi sebagian wajah. Dan ia hanya duduk diam, menghadap ke bawah. Ayunan itu tidak bergerak, meskipun angin bertiup kencang. "Hei, kamu siapa?" sapa Raka. Penasaran, gadis itu tidak menjawab. Raka menghampiri, tapi saat ia hampir menyentuh lantai ayunan, suara logam berderit tajam terdengar, dan gadis itu tiba-tiba menoleh cepat. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Raka mundur selangkah. Jantungnya berdegup. Tapi gadis itu hanya menatapnya, lalu berkata pelan, "Kau bisa dengar aku?" "Dengar apa?" tanya Raka gemetar. "Suara mereka yang hilang," jawabnya sambil menunjuk tanah di bawah ayunan. Raka melihat ke bawah. Ada sesuatu seperti jejak sepatu anak-anak yang tertanam di tanah. Banyak. Tapi semua mengarah ke satu titik, ke bawah ayunan itu sendiri. Sejak hari itu, Raka mulai bermimpi aneh. Ia bermimpi berada di taman itu malam hari dan melihat banyak anak berdiri mengelilingi ayunan. Mereka semua tanpa suara. Wajahnya buram, dan gadis itu selalu ada di ayunan yang sama, menatapnya sambil berkata, "Ajak aku pulang." Raka, ia menceritakan mimpi itu kepada neneknya. Satu-satunya orang dewasa yang mau mendengarkan. Wajah neneknya langsung pucat saat Raka menyebut gadis di ayunan. Namanya Mila. Bisik neneknya, ia menghilang 30 tahun lalu. Anak manis yang sering bermain di taman itu. Suatu hari, ia tak pulang. Ayunan itu terakhir kali terlihat bergerak sendiri selama berjam-jam. Sejak itu, orang bilang rohnya masih menunggu. Menunggu dijemput. "Dijemput oleh siapa?" tanya Raka. Neneknya tak menjawab. Raka merasa bertanggung jawab. Dalam mimpinya berikutnya, ia berkata pada Mila, "Ayo pulang." Mila tersenyum. Senyum pertama yang pernah ia lihat di wajah pucat itu. Pagi harinya, Raka bangun dan langsung pergi ke taman tua. Ia membawa bunga dan menaruhnya di bawah ayunan. Ia juga membawa sebuah boneka lusuh yang ia temukan di lemari sekolah tua. Dengan nama Mila tertulis di labelnya. Ia meletakkannya di atas ayunan, lalu duduk di ayunan sebelahnya. Angin berembus pelan. Ayunan Mila mulai bergerak perlahan. Tak ada siapa-siapa di situ. Tapi lantainya berderit, lembut, lalu berhenti. Sejak hari itu,
Tidak ada lagi yang melihat anak perempuan duduk sendirian di ayunan. Taman itu menjadi tenang. Meskipun masih sunyi, namun konon jika kamu datang ke sana saat senja dan duduk di ayunan paling ujung, kamu bisa merasakan hembusan angin dingin dan mendengar suara kecil berbisik. Terima kasih, Raka. Tamat.